Saat ini di dunia, termasuk di Indonesia, penyebaran virus terjadi sangat cepat dan masif. Karena memang karakteristik penyebarannya melalui percikan air atau cairan yang dikeluarkan pada saat batuk ataupun bersin. Nah, sebetulnya bukan hanya virus COVID-19 ini saja yang pernah sebagai pandemi, tapi juga virus lainnya seperti flu burung, Ebola, MERS, SARS, dan lainnya. Tindakan preventif yang dinilai efektif untuk pencegahan dan penyebaran penyakit akibat dari virus ini adalah dengan menggunakan masker. Masker yang biasa digunakan untuk pencegahan biasanya adalah masker medis yang bisa didapatkan di apotik ataupun toko yang menjual alat kesehatan. Namun, karena kebutuhan yang tinggi, masker medis saat ini sulit ditemukan dan sekalipun ada, harganya melonjak tinggi. Hal itu membuat para tenaga medis dan masyarakat sulit untuk mendapatkannya. Lalu, apa solusinya? Saat ini, pemerintah sudah mengeluarkan imbauan untuk selalu memakai masker. Tentu saja masker kain yang menjadi pilihan alternatifnya. Tapi apakah benar masker kain mampu memberikan perlindungan? Dan seberapa jauh masker kain dapat melindungi sahabat sehat dari penyebaran penyakit akibat virus ini? Dan bagaimana ciri masker kain yang baik yang dapat digunakan? Simak penjelasan berikut ini. Halo sahabat sehat, saya Yohane akan berbagi info dan tips kesehatan yang tentunya bisa bermanfaat buat sahabat sehat. Hal yang lagi ramai di berita, televisi, ataupun sosial media tentang imbauan pemerintah untuk mengenakan masker. Pertanggal 5 April 2020, juru bicara pemerintah yang menegaskan untuk mengenakan masker sesuai dengan rekomendasi WHO. Masker sebaiknya digunakan pada saat orang-orang terpaksa harus keluar rumah dan bertemu dengan orang lainnya. Hal ini penting dilakukan karena kita tidak tahu apakah orang tersebut sudah terpapar virus atau tidak. Selain itu, jika berada di dalam ruangan dengan beberapa orang di dalamnya, maka harus mengenakan masker juga, karena penyebarannya melalui droplet ataupun percikan cairan. Untuk itu, masker dapat menahan percikan air keluar dan menyebar pada orang lain pada saat kita batuk ataupun bersin. Di luar sana terdapat berbagai macam masker untuk menangkal virus, seperti masker bedah yang mempunyai 3 lapisan dengan efisiensi penyaringan sampai 80%. Berikutnya ada masker N95 yang dikenal sebagai respirator udara dengan efisiensi penyaringan hingga 95% dan efektif terhadap partikel berdiameter 0,3 mikron saja. Selanjutnya ada masker N99 yang mempunyai 3 lapisan filter dan mampu menyaring hingga 99%. Namun saat ini semua masker tersebut sudah langka di pasaran lantaran banyaknya permintaan dan kebutuhan yang tinggi, membuat harganya melonjak naik. Untuk itu, jika sahabat sehat terkendala dengan permasalahan tersebut, maka masker kain bisa dijadikan sebagai alternatifnya. Karena saat ini masker kain lebih mudah ditemukan dan juga dapat digunakan secara berulang kali setelah kita mencucinya, sehingga bisa lebih hemat dan tentunya tetap menjaga dari penyebaran virus atau partikel kecil lainnya yang mengenai kita. Tapi tidak semua masker kain dapat digunakan secara efektif. Ada beberapa syarat dan anjuran sehingga dapat digunakan. Yang pertama, masker kain yang baik memiliki 2 lapisan agar lebih dapat maksimal dalam melakukan penyaringan. Masker berbahan polyester yang kuat dan nyaman, dan juga dilengkapi dengan lapisan anti percikan sehingga dapat melindungi percikan air pada saat batuk ataupun bersin. Dan masker dijahit khusus untuk membentuk rongga udara di area hidung dan mulut penggunanya saat dikenakan, dan menutupi hidung, mulut, dan dagu, serta memudahkan pernafasan, dan memiliki tali yang bisa disesuaikan, sehingga benar-benar bisa diset sesuai dengan wajah yang tepat. Berikut ini tips memakai masker yang benar sesuai anjuran tenaga medis. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, jangan sentuh area wajah sebelum ataupun sesudah menggunakan masker. Pada saat memakai dan melepas masker, jangan sentuh area depan dan area dalam masker. Cukup
pegang area tali masker. Setelah melepas masker, pastikan cuci tangan kembali. Setelah tadi tips memakai masker yang benar, kali ini saya akan memberikan tips mencuci masker yang baik. Yang pertama, cuci masker dengan air hangat, minimal temperatur 60 derajat Celcius. Lalu disarankan menggunakan deterjen dan dijemur di bawah panas matahari. Terakhir, untuk sterilisasi bisa disetrika lalu disimpan di tempat yang kering dan bersih. Nah, selanjutnya siapa yang disarankan untuk memakai masker? Masker digunakan untuk orang-orang yang terpaksa harus berkegiatan di luar rumah. Di kantor pun ada anjuran untuk memakai masker. Dan masker juga dipakai di dalam rumah ketika orang tersebut berstatus ODP, orang dalam pengawasan. Dan OTG, orang tanpa gejala, yang harus diisolasikan di rumah. Dan anggota keluarga yang berada dalam satu rumah dengan orang tersebut. Jadi kesimpulannya, disarankan bahkan dalam kondisi pandemi, wajib untuk setiap orang menggunakan masker untuk pencegahan penularan terhadap virus dan partikel kecil lainnya yang berbahaya. Upayakan untuk tidak keluar rumah atau berkumpul dengan banyak orang, kecuali dalam keadaan mendesak. Gunakan terus masker kain ketika harus terpaksa keluar rumah. Dan pastikan menggunakan masker kain yang memenuhi syarat dan standar yang dianjurkan sesuai dengan fungsi dan kenyamanannya. Terakhir, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah memegang sesuatu. Dan jangan pegang area wajah sebelum cuci tangan. Stay safe everyone. Demikian info dan tips kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Saya Yohana, bye.